adik-adik, selamat pagi. Kali ini Bu Wulan ditemani Bu Susi, Pak Yunarso, dan seperti biasa dibantu oleh Kak Ian. Halo Kak Ian. Sudah siap sekolah minggu semua adik-adik? Nah, kalau begitu ayo kita bangkit berdiri sebab kita mau jalan-jalan dengan Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibengkokkan, diluruskan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk, semua tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali memanggil kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, setiap kita yang hadir di dunia ini pasti mempunyai tugas. Contohnya, adik-adik yang masih bersekolah mempunyai tugas untuk belajar. Sedangkan kami orang tua tugasnya adalah bekerja, merawat anak-anak, membesarkan anak-anak. Ayah tugasnya bekerja untuk mencari nafkah. Nah, adik-adik ketika melakukan tugas yang diberikan, pernah merasa takut enggak sih? Kalau Bu Susi pernah merasa takut enggak Bu Susi? Pernah Pak Yun? Pernah. Bu Wulan juga pernah merasa takut. Kalian semua pasti juga pernah merasa takut. Takut dalam hal apa? Contohnya, waktu mengerjakan tugas PR, matematika, kalian enggak bisa, terus bingung. Kalau Bu Wulan dulu, Bu Susi merasakan enggak waktu Bu Wulan dulu, waktu masih kecil kalau suruh nyanyi ke depan, enggak bisa itu terus meremas-remas baju gini. Itu contohnya ketika takut atau bingung nanti kakinya mumbul-mumbul gini ya Bu Susi ya. Itu rasa takut. Nah, bagaimana agar kita tidak merasa takut ketika mengerjakan atau diberi tugas? Nah, caranya adalah mengingat-ingat tentang kebaikan Tuhan. Karena apa? Tuhan janji menyertai kita ya Bu Susi ya, dalam setiap hidup kita. Yuk kita memuji Tuhan supaya kita yakin dan teguh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang dan
hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop supaya rapi, lalu bisa dititipkan kepada orang tua kalian masing-masing untuk diberikan kepada gereja. Kita akan berdoa sekali lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami siapkan telinga kami, hati kami, dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Kiranya Tuhan berkati kami semua dan guru-guru kami yang hendak menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan berserah. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Allah berjanji menyertai. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, saya mau tanya pada adik-adik semua, pernahkah kalian mengalami rasa tidak percaya diri atau merasa tidak pede? Pernah ya? Nah, atau barangkali ada yang belum. Nah ya, kalau misalnya nih, ketika di sekolah tiba-tiba guru kalian atau wali kelas kalian memberikan sebuah tugas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya kalian tiba-tiba ditunjuk untuk jadi ketua kelas. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang atau grogi gitu ya? Nah, mungkin sebagian di antara kita merasa kurang percaya diri ya. Nah, kalau seandainya kalian ditunjuk sebagai ketua kelas dan kalian merasa tidak percaya diri, bagaimana kira-kira kalian mengatasi rasa kurang percaya diri itu? Mungkin kalian akan menjawab, ya kalau aku ditunjuk jadi ketua kelas, ya aku harus belajar, harus bertanya dari pengalaman teman-temanku yang sudah pernah menjadi ketua kelas. Nah, itu bagus ya. Kemudian mungkin ada yang menjawab lagi, ya kalau aku ditunjuk jadi ketua kelas karena aku ini merasa nggak pandai berbicara, nggak pandai ngomong, ya aku mau berlatih supaya aku ini bisa percaya diri. Caranya misalnya aku mau belajar ngomong di depan cermin gitu ya. Itu bagus juga. Artinya kalian mempunyai usaha ya. Tetapi mungkin sebagian di antara kalian merasa, jangan akulah tuh yang ditunjuk jadi ketua kelas. Kan masih banyak teman-teman lain yang lebih pintar dari aku. Mereka yang lebih pandai berbicara. Aku kan nggak pintar ngomong, jangan aku yang ditunjuk. Nah, mungkin sebagian di antara kalian ada yang menolak tugas yang diberikan karena merasa bahwa kita tidak mampu untuk melakukannya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang juga merasa takut dan tidak pede, tidak percaya diri ketika diberikan sebuah tugas oleh Tuhan. Nah, kita bisa membuka Alkitab kita, nanti kita baca dari Keluaran pasal 2 ayat 23
sampai Keluaran pasal 3 ayat 14. Nanti kalian bisa membacanya sendiri. Di situ diberikan judul perikopnya adalah Musa diutus Tuhan. Dalam perikop ini dikisahkan bahwa setelah melarikan diri dari Mesir, Musa tinggal di tanah Median. Pada ayat 23 dikatakan, pada waktu itu Raja Fir'aun sudah meninggal, tetapi kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir ini masih menderita karena perbudakan. Mereka mengeluh kepada Tuhan dan Tuhan mendengar keluh kesah mereka. Tuhan juga mengingat perjanjiannya dengan Abraham bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Karena itu Allah mau menepati janjinya dan memanggil Musa. Nah, suatu hari ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba milik mertuanya di sebuah padang di kaki Gunung Horeb, tiba-tiba di padang itu dia melihat semak belukar yang berapi. Tetapi anehnya semak belukar ini tidak terbakar. Nah, karena penasaran, Musa pun menghampiri semak belukar itu. Ketika dia sedang mendekati semak belukar itu, dia mendengar suara Allah memanggil Musa. Lalu Musa menjawab, "Ya Tuhan." Kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa dia sudah mendengar keluh kesah dan penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir. Tentu kalau di tanah di masa perbudakan ya, bangsa Israel kan di tanah Mesir itu kan menjadi budak. Tentu tidak bisa semaunya sendiri ya, tidak bisa bebas seperti kalau hidup di bangsanya sendiri ya. Bangsa Israel menjadi bangsa yang terjajah ya. Tentu mereka menderita ya di tanah Mesir. Nah, Allah sudah mendengar dan melihat penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir ini. Dan Allah ingin menolong dan membebaskan bangsa Israel. Bahkan Allah juga sudah mempersiapkan sebuah tanah perjanjian yang nantinya itu akan ditinggali oleh bangsa Israel, yaitu sebuah tanah yang subur dan berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Karena itu, Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa diutus Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan dan perbudakan yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi ternyata Musa itu menolak tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa kok Musa ini menolak? Karena dia merasa bahwa dia ini bukan siapa-siapa. Dia bukanlah orang yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin yang dipilih Allah. Musa merasa bahwa aku ini tidak pandai bicara. Aku juga tidak mempunyai keahlian apa-apa. Dan aku ini bukan siapa-siapa. Masih banyak orang yang lebih mampu untuk menjadi seorang pemimpin, menurut Musa. Nah, mendengar jawaban Musa yang penuh ketidakpercayaan diri itu, Tuhan kembali menegaskan kepada Musa dengan bertanya, "Bukankah aku Tuhan maksudnya ya, bukankah aku akan menyertai engkau?" Namun demikian, Musa masih juga ragu. Bagaimana nanti dia harus mengatakan kepada bangsa Israel? Seandainya dia ditanya oleh bangsa Israel, "Loh, siapa yang mengutus kamu?" "Tuhan, lalu apa? Aku harus menjawab apa kalau misalnya aku ditanya seperti ini sama bangsa Israel?" Kemudian Allah mengatakan, "Katakan saja kepada mereka bahwa aku adalah aku yang mengutus engkau."
Dengan mengatakan demikian, sebetulnya Tuhan sedang menyatakan dirinya bahwa Dialah Allah yang mempunyai kuasa dan kehendak untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan bagi umatnya. Nah, menurut kalian, kenapa ya Musa sampai beberapa kali menolak perintah Allah dan mempertanyakan tugas yang diberikan Allah kepadanya? Ya, betul. Karena Musa merasa dirinya tidak layak, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi Musa merasa rendah diri. Tetapi mungkin di sisi lain, Musa juga meragukan akan penyertaan Tuhan kepadanya. Apa iya sih kalau aku dijadikan pemimpin nanti Tuhan akan menolong aku, akan menyertai aku? Ada keraguan-raguan di dalam hati Musa. Memang tugas yang diberikan Allah kepada Musa ini bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk dilakukan. Tetapi di sini Musa juga belajar percaya bahwa Allah akan selalu menyertai dia. Nah, adik-adik, apakah kita juga pernah mengalami hal seperti Musa ini? Kita merasa bahwa kita bukanlah anak yang pandai, kita merasa kita tidak memiliki bakat apa-apa, tidak memiliki kelebihan apa-apa, saya juga nggak pinter, saya nggak pinter untuk ngomong, nggak pandai untuk tampil-tampil. Nah, kok saya yang ditunjuk jadi ketua kelas misalnya. Nah, kalau kita mengalami hal seperti ini, maka kita diingatkan kembali bahwa Tuhan akan menyertai dan memampukan kita. Jangan kita ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Hari ini, melalui cerita Musa, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan juga akan menolong kita saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Seperti ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, nanti kita hafalkan bersama-sama ayat hafalan ini, juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kesulitan atau kita mengalami rasa tidak percaya diri. Ingat akan ayat hafalan ini, Yesaya 41 ayat 13 ya. Selamat menjalani tugas-tugas yang diberikan dengan penuh rasa percaya diri, karena Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak, setelah kita mendengarkan firman tadi, mungkin dalam hati kita merasa kalau kita diutus, apa ya jawabnya? Yuk kita memuji Tuhan. Kita akan jawab jika Tuhan memanggil dan mengutus kita. Tuhan mengetuk hatimu, hai adik-adik. Tuhan mengetuk hatimu, hai adik-adik. Hai adik-adik, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Bagus adik-adik kakak-kakak, mengetuk hatimu, hai kakak-kakak.
Tuhan mengetuk hatimu, hai kakak-kakak. Oh kakak-kakak, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Luar biasa kakak-kakak. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang seseorang yang diutus oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan, juga dikuatkan oleh Tuhan. Kita juga sudah menjawab jika Tuhan mengutus kita, baik adik-adik maupun kakak-kakak, kiranya Tuhan mendengar jawaban kita. Selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.